Nih dek, mau nggak? Ah, no, no, nggak mau. Assalamualaikum. Nah, di video kali ini Bunda itu pengen ngebahas tentang terlambat bicara atau speech delay. Nah, di sini buat kalian yang pengen tahu cara atau solusinya, pokoknya kalian itu harus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini buat kalian yang ngerasa anaknya belum bisa berbicara atau anaknya itu belum banyak ngomong atau pengucapannya itu belum banyak. Jadi di sini aku ini pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi si Bintang itu sekarang umurnya 2 tahun 2 bulan. Nah, sebelum aku ngasih solusi, aku pengen ngomong dulu ya. Aku pengen nyeritain si Bintang dulu. Nah, jadi di sini si Bintang itu sekarang umurnya 2 tahun 2 bulan. Nah, si Bintang itu sebenarnya itu dia udah bisa ngomong. Jadi si Bintang itu udah bisa ngomong ayah, dia itu udah bisa ngomong ayah. Ngomong bunda juga dia udah bisa, tapi cuman bah. Jadi kalau manggil aku tuh dia bah, bah. Nah, kayak gitu. Jadi Bintang itu ya jadi gini ya, si Bintang itu termasuk telat bicara. Tetapi si Bintang itu menurut keyakinan aku dia itu bakal bisa bicara, cuman nggak secepat anak-anak yang lain. Jadi ada temannya si Bintang, umurnya itu selisih 3 bulanan. Jadi lebih tua dari Bintang, dia itu diajak ngobrol udah bisa. Jadi diajak ngobrol lagi apa, terus mau kemana, dia tuh udah bisa diajak ngobrol. Nah, sedangkan si Bintang itu dia belum bisa, tetapi dia udah bisa mengucapkan sesuatu dan banyak kata, cuman dia nggak bisa merangkai katanya. Jadi di sini Bintang itu termasuknya telat bicara, tetapi aku yakin si Bintang itu bakalan bisa ngomong kayak anak normal yang lainnya. Cuma di sini pasti kalian para emak-emak kayak aku nih galau banget. Anaknya belum bisa ngomong, ngomongnya cuman bisa hanya beberapa kata. Jadi kalian itu pasti mikir ya, aduh anakku gimana nih nggak bisa ngomong, umur segini nggak bisa ngomong. Sedangkan teman-teman lain udah pada bisa ngomong. Jadi di sini aku tegasin buat kalian itu nggak usah panik, nggak usah kepikiran. Jadi kalau anak kalian sekitar umur 18 bulan atau sekarang udah umur 20 bulan, udah bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, biarpun nggak banyak, udah pasti anak kalian itu bakalan bisa ngomong. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ya buat kalian kesalahan aku kenapa si Bintang itu telat bicara. Sebenarnya aku punya salah sama Bintang. Jadi aku itu sebenarnya orangnya itu nggak terlalu seneng keluar rumah. Nah, si Bintang itu keluar rumah tuh jarang. Jadi si Bintang itu selalu ada di dalam rumah, ngobrolnya cuma sama aku, sama ayahnya, kadang main ke rumah kakeknya. Tapi buat sehari-hari dia itu nggak pernah apa sih namanya, kumpul sama teman-teman yang seatasnya sedikit atau seumuran, itu tuh jarang. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Soalnya kenapa? Anak itu kalau misalkan sering main sama seusianya atau sama seatasnya sedikit, dia itu bakalan bisa komunikasi dan bakalan niruin anak-anak yang dia ngajak ngobrol. Tahu kan anak kecil itu kan kadang ngobrol lucu banget. Yang satu udah bisa ngomong, yang satu belum. Nah, itu tuh bakalan ngerangsang si anak itu. Nah, sedangkan aku salahnya karena si Bintang ada di dalam rumah terus, jadi dia itu ngalamin telat bicara. Tapi ngomong udah bisa, cuman kayak komunikasi yang pengucapan yang mau kemana atau lagi apa, si Bintang itu tuh belum bisa ditanya kayak gitu. Sedangkan temennya di bawahnya Bintang udah ada yang bisa ditanya seperti itu. Cuman kembali ke anak itu kan perkembangannya beda-beda. Jadi buat kalian, buat aku juga, mulai sekarang pokoknya kalian tuh gak usah ngebanding-bandingin anak kalian. Yang penting anak kalian itu tuh selalu diajarin sama kalian. Jadi bisa kalian lihat video-video yang
sebelum-sebelumnya si Bintang itu dari umur sekitar 18 bulan dia itu udah bisa disuruh manggil ayah, udah bisa ngomong sesuatu tapi nggak jelas. Nah, masuk 20 bulan, iya 20 bulan. Bintang itu udah bisa apal ABCD sampai Z. Bahkan diacak pun dia masih apal. Misal aku apa sama ayahnya, nulis di buku, kita acak dari huruf A langsung ke K langsung ke H, dia itu bener-bener apal, bener-bener bisa nyebutin. Terus kalau berhitung dia itu bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia bisa. Terusnya lagi kayak, nah si Bintang itu teh salahnya aku juga. Si Bintang itu aku kasih handphone, jadi si Bintang itu udah mengenal handphone dari umur sekitar 16 bulan kalau nggak salah. Jadi aku udah konsisten nggak mau ngasih handphone, cuman karena ayahnya ngasih handphone sekarang anak itu jadi kecanduan. Udah yang kena handphone tuh udah yang suka banget. Cuman di sini ya udahlah, zaman udah maju, kalau nggak dikasih handphone juga mungkin bakalan ketinggalan zaman juga. Yang penting kita pantau. Jadi si Bintang itu aku kasih tontonan YouTube Kids. Jadi di situ YouTube Kids, bukan YouTube yang orang dewasa, bukan. Jadi YouTube Kids itu kan isinya tontonan untuk anak-anak, jadi edukasi. Jadi si Bintang itu jujur aja ya, si Bintang itu jago bahasa Inggris gara-gara YouTube Kids. Jadi kadang kalau misalkan si Bintang ngelihat lebah yang madu itu, tahu kan, dia bakalan bi. Tadinya aku nggak tahu, ternyata bahasa Inggrisnya lebah itu bee. Terus lihat telur dia bakal egg. Terus masalah dia ngitung bahasa Inggris itu awal mulanya benar-benar dari YouTube Kids. Jadi dia tuh ngelihat angka 8 egg, kataku, oh ternyata si Bintang itu ngerti. Jadi dari sekarang udah aku asah, terus kita ajarin terus, dia udah apal. Terus berhitungnya pakai bahasa Indonesia juga udah apal juga. Terus kalau misalkan dia ngelihat lingkaran, lucu nih ya, bener-bener lucu banget. Setiap Bintang lihat lingkaran, dia bakalan bilang circle. Sedangkan aku ini bener-bener nggak pinter soal bahasa Inggris. Nyampe aku ngelihat di di Google Translate, ternyata circle. Jadi aku nyari tahu lingkaran, coba lingkaran keluarnya apa, ternyata circle. Jadi bahasa Inggrisnya lingkaran itu circle. Jadi aku tuh bener-bener malu sama si Bintang. Ternyata si Bintang itu lebih jago daripada aku. Terus kalau misalkan Bintang lihat apa ya, nah dia ngelihat mobil-mobilan, dia bakalan bilang car. Terus ngelihat ngelihat bunga, dia bakalan bilang flower, teriak-teriak. Terus kalau dia lihat kotak, dia bakalan bilang square. Pokoknya karena dia nonton YouTube Kids, jadi dia terbawa bahasanya. Jadi dia bahasanya bahasa Inggris. Cuman kalau untuk sehari-hari aku sama bapaknya Bubung nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini intinya si Bintang itu udah bisa ngucapin kata-kata, tetapi dia belum bisa diajak komunikasi. Bintang mau kemana gitu, dia belum bisa. Cuman kalau mau minum susu, ambil toplesnya, dia bakalan ambil. Terus kalau sekarang umur dia udah 26 bulan, jadi 2 tahun 2 bulan. Sekarang dia udah mulai bisa diajak komunikasi. Jadi nggak boleh no cuci tangan yuk, dia langsung pergi ke kamar mandi. Cuman kalau untuk yang cuci tangan yuk terus dia ngebalas apa, dia nggak bisa, belum bisa. Jadi di sini itu bikin aku baper, bikin aku kepikiran, bikin aku yang bener-bener ya Allah, si Bintang umur segini kok belum bisa diajak komunikasi kayak yang lain. Cuman kata teman-teman aku, bahkan kata yang udah umur seumuran Bintang, ini tuh bener-bener masih wajar. Cuman berhubung emaknya itu lebay banget, ketakutan banget, jadi di sini aku sampai beli nutrisi otak. Nah, aku beli Paramorina. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa anaknya sebenarnya gini ya, anak kalian itu bakalan bisa ngomong, tetapi butuh waktu, dan jangan disamain sama anak yang lain-lainnya. Nah kayak gitu. Nah tapi kecuali nih ya,
kecuali anak kalian itu umur 3 tahun tapi dia belum bisa ngucapin satu kata pun, atau maaf rada gitu doang, itu baru kalian itu wajib ke dokter biar diterapi si anak itu. Jadi ada kan yang terlambat bicara karena kesalahan kita, ada yang terlambat bicara ya karena udah anugerah dari Allah. Nah kayak gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu berusaha sama peka. Peka itu penting. Jadi kalau umur 2 tahun belum bisa diajak komunikasi itu sangat-sangat wajar. Meskipun di bawah anak kalian ada yang udah bisa diajak komunikasi. Namanya perkembangan anak itu beda-beda. Jadi jangan disamain ya. Nah, jadi di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian. Aku itu beli apa sih namanya? Paramorina. Ini tuh nutrisi buat otak. Jadi di sini si Bintang itu aku kasih, ini tuh isinya madu. Jadi di sini kalau misalkan kalian lihat, ini tuh isinya madu nih. Ya kan? Madu. Nah, bisa kalian lihat madu. Nah, cuman madu ini manis, tetapi kayak ada aroma kayak jamu. Nah, jadi di sini aku beli herbal, mereknya itu Paramorina ya. Buat kalian yang penasaran Paramorina itu harganya berapa, belinya di mana, terus kegunaannya apa. Jadi di sini aku bakal jelasin. Jadi setahu aku ini di apotek belum ada. Cuman ini aku belinya di online shop. Nah, ini namanya Paramorina. Jadi Paramorina ini kan ada 5 varian. Jadi untuk solusi anak telat bicara, solusi anak terlambat berjalan, untuk flu dan batuk, untuk obat cacing, terus untuk satu lagi apa ya? Pokoknya ada 5 varian deh. Yang aku tahu yang buat telat bicara, flu dan batuk, sama telat berjalan itu beda-beda. Jadi di sini aku beli yang Paramorina Uprainina. Jadi di sini fungsinya untuk mengatasi solusi anak telat bicara. Jadi di sini buat para ibu-ibu yang anaknya belum bisa berbicara, terus kalian beli misal vitamin kayak gini, terus kalian minum, tapi kalau anak kalian nggak dirangsang, diajarin ngomong, diajarin bersosialisasi dengan yang lain, atau nggak dirangsang dengan kalian diajak ngomong, bermain, itu sebenarnya percuma. Jadi kadang kan kita mikir ya, kita beli kayak gini, anaknya langsung bisa ngomong. Salah. Ini itu cuma nutrisi. Jadi Paramorina ini khasiatnya itu di sini tertulis membantu sirkulasi darah, untuk melancarkan sirkulasi darah. Jadi kalau misalkan sirkulasi darahnya itu lancar, normal, jadi dia bisa menghantarkan nutrisi-nutrisi yang dimakan si otak ke organ-organ tubuh si anak, termasuk ke otak. Mudeng ya. Jadi ini tuh nutrisi tambahan. Nah, nutrisi tambahan yang bisa ngebantu si anak itu lebih cepat untuk belajar berbicara. Nah, tetapi bukan cuma dikasih ini aja, tapi kalian juga harus bantu dengan misal kalian itu bermain puzzle, atau setiap kalian makan kayak si Bintang ya, misal kalian makan caca, kalian belajar tuh ngitung atau warna. Jadi si Bintang itu udah aku ajarin ngitung, udah aku ajarin warna. Jadi dia itu udah ngerti warna yellow, red, sama yang green. Pokoknya setiap mau makan dia bakalan nyebutin green. Nah itu kita ajarin kayak gitu. Nah jadi semenjak jujur aja ya, ini aku nggak lagi mempromosiin, cuman semenjak Bintang minum Paramorina ini, dia itu lebih lincah, lebih cerewet. Kalau misalkan di TV dia nonton YouTube Kids-nya itu kadang suka aku salurin ke TV pakai kabel HDMI. Si Bintang itu bakalan nyanyi, ngikutin. Jadi apapun yang ada di TV itu dia ikutin ngomong. Lebih yang kayak cerewet banget ngikutin. Tapi kalau yang dulu-dulu itu dia itu ngikutin yang dia suka aja. Kalau sekarang semuanya dia ikutin. Dan di sini juga si Bintang itu lebih yang kalau misalkan kita panggil Bintang gitu, dia bakalan kayak merespon.
nggak kayak biasanya. Jadi di umur bintang 2 tahun 2 bulan, si bintang itu udah bisa merespon, udah nambah kata, meskipun belum bisa diajak komunikasi kayak orang tua. Dan aku tuh berharapnya si bintang bisa diajak komunikasi kayak orang tua. Cuman kan perkembangan anak kan beda-beda. Seenggaknya si bintang bisa ngucapin kata-kata, banyak kata, dan kalau kita ajak ngobrol dia sedikit mengerti, sedikit fokus ke kita. Jadi di sini aku bantu pakai Paramorina ini. Jadi ini tuh madu yang nutrisinya itu ngebantu si anak itu otaknya itu menjadi cerdas. Nah, kita bantu dengan nutrisi ini, sama kita bantu dengan diajarin sama kita. Jangan cuman kita beli ini aja, misal nih minum 2 botol apa 3 botol, kok anakku belum bisa ngomong, kok anakku tetap sama aja. Jadi kalian itu juga harus dibantu dengan merangsang si anak itu dengan cara diajak main sama teman-temannya, diajak bermain pakai puzzle, atau setiap kali mau ngapain aja kita ajarin. Misal kayak aku nih, misal kalau mandi air, nah bintang itu bakal ngikutin, meskipun belum jelas dia ngikutin. Terus kalau misalkan dia nyanyi cicak-cicak di dinding, dia udah hafal meskipun pengucapannya itu belum jelas, tetapi dia udah berusaha. Terus kalau misalkan kita ajarin, aku lagi megang pisau, aku bakalan tunjukin pisau. Nah si bintang itu ngikutin, sekarang lebih ngikutin. Tapi kalau yang kemarin waktu umur 20 bulan, 21 bulan, bintang itu belum bisa disuruh-suruh yang ngomong gitu, dia belum bisa, mut-mutan. Tapi kalau sekarang lebih yang bilang air, dia bakalan ngikutin air. Kucing, dia bakalan ngikutin kucing. Nah si bintang itu kalau ngeliat kucing dia bakalan bilang cat cat cat. Kalau ngeliat bebek dia bakalan bilang duck duck. Karena si bintang itu korban YouTube Kids, jadi dia kebule-bulean. Aku antara seneng sama enggak, aku juga bingung ya. Ya senengnya si bintang ngerti ya, jadi apa yang dia tonton, dia pelajari, dia paham. Cuman bahasa Inggris. Nah Paramorina ini apa sih namanya, kalau di iklannya, di online shopnya, di situ kan tertulis umur 1 tahun 2 kali sendok teh dalam 1 hari, umur 2 tahun 2 kali sendok makan 1 hari, umur 4 nyampe 7 tahun itu tuh 3 kali 1 sendok makan. Jadi di sini aku mau ngasih tahu aja, iklan di online shop sama yang di sini tertulis itu tuh berbeda. Pasti kalian itu bakalan bingung. Cuman aku bakalan jelasin dulu keterangan di box ini. Jadi ini tuh di sini tertulis jamu atas. Nah ini tuh Paramorina uprainina, yaitu natural herbal. Jadi di sini khasiatnya dan kegunaannya secara tradisional digunakan untuk membantu sirkulasi darah. Nggak ada keterangan membantu untuk solusi telat bicara, nggak ada di sini. Cuman kalau di iklannya iya, di iklannya solusi anak terlambat bicara. Mungkin buat kalian bakalan down ya. Jadi kalau di iklannya di online shop kok begini, tapi di boxnya begini. Terus cara penyimpanan, simpan di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari. Langsung simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Peringatan, di sini ada peringatan ya. Hentikan pemakaian apabila terjadi reaksi dari bahan-bahan yang terkandung dalam produk. Jadi namanya orang kan suka berbeda-beda ya. Ada yang alergi dengan kandungan sesuatu, atau kandungan misal pegagan, atau kandungan apa. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu segera dihentikan. Cuman kalian nggak usah takut ya, gara-gara peringatan kayak gini kalian jadi kayak yang was-was, jadi kepikiran. Justru obat yang ada peringatan kayak gini harusnya kita bersyukur. Jadi mereka itu jujur, nggak yang berlebih-lebihin. Soalnya kalau misalkan di sini tertulisnya bagus-bagus terus, tapi nggak sesuai gimana? Mending kayak gini kan? Nah terus ini peringatan yang kedua, tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu.
Jadi obat ini nggak boleh digunakan selama 6 minggu berturut-turut, lebih dari 6 minggu. Jadi setelah 6 minggu itu tuh dihentikan. Nah, setelah berhenti 2 minggu baru dilanjut lagi. Nah, jadi di sini tertulis tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu secara terus-menerus, tetapi dapat digunakan kembali setelah penggantian penggunaan selama 2 minggu. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, tidak boleh digunakan pada anak di bawah 2 tahun dan wanita hamil. Nah, kalau di iklannya di online shop, itu tuh dibolehin untuk anak di atas 1 tahun. Nah, sedangkan di box tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 2 tahun. Terserah kalian mau pilih yang mana, mau milih box, apa kata box, atau apa kata iklan yang di online shop. Mungkin di online shop itu di situ keterangannya di 2x1 sendok teh untuk yang 1 tahun. Cuman kalau yang 2 tahun 2 kali sendok makan untuk yang di atas 2 tahun. Nah, cuman di sini tertulis tidak digunakan untuk di bawah 2 tahun terus dan wanita hamil. Jadi kalian kalau denger kayak gini pasti kalian bakalan kayak yang waduh, mau beli nggak ya? Aku takut gitu ya. Jadi ini si Bintang nih ya. Aku bakal nyeritain si Bintang. Nah, di sini wanita hamil. Nah, kenapa sih wanita hamil itu nggak boleh minum ini ya? Sekarang gini aja rumusnya. Aku pernah dulu keguguran cuman gara-gara aku minum kunyit asam yang berbau jamu-jamuan, itu membahayakan untuk ibu hamil. Jadi di sini diperingatin. Jadi buat kalian yang mau beli ini, kalian itu nggak usah ketakutan kok peringatannya begini takut anak kalian keracunan atau apa. Justru obat yang seperti ini dia jujur, dia itu bener-bener ditulis secara detail larangan-larangan yang bisa membahayakan si konsumen. Cuman di sini juga tertulis kontraindikasi. Jadi kalau misalkan ada yang lagi minum, misal anak kalian lagi sakit, mengonsumsi aspirin atau antikoagulan, di sini tidak boleh dianjurkan. Jadi kalau misalkan anak kalian lagi sakit terus lagi mengonsumsi obat, sebaiknya diminumnya jangan bersama-sama. Jadi tidak dianjurkan. Jadi obat ini tuh benar-benar tidak dianjurkan. Berarti sebenarnya boleh dong, boleh. Cuman ini di sini tertulis tidak dianjurkan. Soalnya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan anak kalian lagi sakit, sebaiknya Paramorina ini jangan dicampur, maksudnya jangan diminum bersamaan sama obat. Nah, kayak gitu. Nah, di sini juga nih ya, komposisinya tiap 15 ml mengandung meldupuratun 19,95 gram sama Centella asiatisa herbal extract 1,5 gram. Jadi di sini itu nggak tertulis, ini kan obat herbal, nggak tertulis mengandung apa. Aku nggak tahu kenapa ini nggak ditulis. Cuman kalau di iklannya Paramorina ubraina ini apa sih namanya, komposisinya itu madu sama daun pegagan. Nah, daun pegagan itu fungsinya untuk mencerdaskan otak. Jadi di sini nutrisi dari daun pegagan itu membantu untuk si otak itu lebih cerdas, yaitu dengan cara mungkin kalau kita minum ini aliran darahnya itu mengalirnya itu lebih sirkulasi darahnya itu lebih bagus. Jadi asupan makan yang dimakan si anak itu bisa dihantarkan ke otak, bisa dihantarkan ke organ tubuh si anak itu dengan sempurna tanpa hambatan. Nah, kayak gitu rumusnya. Jadi jangan mentang-mentang obat ini bisa sekali minum langsung bisa ngomong. Kalau minum obat ini anak langsung bisa cerewet, nggak gitu juga. Jadi kita bantu dengan merangsang si anak bermain, berkomunikasi dengan si anak. Terus kita bantu misal sebutin warna. Jadi benar-benar kita yang harus sabar, dan ini tuh
membantu juga. Jadi jangan cuma dibantu dengan ini doang terus anak kalian nggak diajarin, itu juga salah. Nah kayak gitu. Nah, nyampe sini udah paham ya. Jadi buat kalian yang anaknya di atas 2 tahun udah bisa ngucapin kata-kata dengan jelas meskipun belum banyak, udah dipastiin anak kalian itu bakalan bisa ngomong. Cuman butuh waktu dan butuh proses. Jangan dibanding-bandingin dengan anak yang lainnya, soalnya perkembangan anak itu beda-beda. Nah, terusnya lagi, buat kalian yang pengen banget anaknya itu lebih cepat berbicara, kalian bisa beli nutrisi otak apapun mereknya. Yang penting kalian mampu dibeli dengan harga yang sesuai yang kalian mampu, merek Paramorina atau Generos atau apapun itu. Yang penting kalian itu menyesuaikan dengan budget yang kalian punya. Terus meskipun anak kalian dibeliin nutrisi otak juga, kalian juga harus dibantu dengan dirangsang, dengan diajarin berbicara, diajarin komunikasi dengan bermain atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah kayak gitu. Jadi mulai sekarang juga aku udah yang si Bintang itu udah aku ajak main-main keluar sama teman-temannya. Tadinya mah di dalam terus, soalnya emang emaknya itu nggak terlalu suka main di luar. Nah kayak gitu. Jadi buat kalian, aku doain semoga anak kita lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Nah pokoknya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.